Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, perbanyak bersyukur, memuja dan memuji Allah. Semoga Allah memasukkan kita kepada golongan hamba abadan syakura. Selawat dan salam buat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pemirsa UNP TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan Ramadan Allah turunkan kepada kita semua sebagai bulan yang agung, bulan istimewa, dan bulan yang paling mulia. Saking agungnya bulan Ramadan, Allah bukakan semua pintu langit, abwabus sama. Allah bukakan pintu-pintu surga, futihat abwabul jannah. Allah tutup pintu-pintu neraka, ghuliqat abwabun nar. Dan Allah belenggu setan-setan. Bahkan salah satu hadis yang sangat populer dan disampaikan oleh para ulama biasanya di mimbar-mimbar, hadis yang merupakan salah satu hal yang memotivasi kita untuk beribadah. Man shoma Ramadan, man qama Ramadan, man qama Lailatul Qadar imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa Ramadan, siapa yang mendirikan malam Lailatul Qadar, siapa yang menunaikan ibadah-ibadah selama bulan Ramadan dengan penuh iman dan rasa harap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ma taqaddama min dzambi, Allah ampuni seluruh dosa yang pernah kita kerjakan. Dosa yang berasal dari mata, dosa yang berasal dari telinga kita, dosa yang berasal dari tangan kita, dari hati, dari pikiran, bahkan dosa yang berasal dari tapak kaki yang kita langkahkan lenyap begitu saja ketika kita melaksanakan qiyamul Ramadan, siyamul Ramadan, ma taqaddama min dzambi. Tetapi kata ma di dalam hadis tersebut itu sifatnya umum, dalil umum, dalil am yabqa dalil umumihi. Dalil yang sifatnya umum akan tetap berada pada keumumannya malam yurid dalil taksis, selagi atau selama tidak ada dalil yang mengkhususkan. Ternyata Bapak Ibu Saudara pemirsa UNP TV, salah satu hadis yang bisa memperkuat pemahaman kita supaya tidak hanya terfokus kepada penafsiran kita saja, ma taqaddama min dzambi adalah sifatnya umum. Ada dalil yang mengkhususkan yang disebut sebagai dalil muflis. Dalam sebuah hadis dikatakan Rasulullah pernah bersabda, atadru namal muflis, bertanya kepada para sahabatnya, wahai sahabatku, apakah kalian tahu apa itu muflis? Muflis itu berasal dari kata aflasa yuflisu, yang dapat didefinisikan sebagai khasyira tajaratahu, yaitu rugi dalam perniagaan maupun bisnisnya, atau berbentuk sebagai isim fa'il yang bermakna orang-orang yang mengalami kerugian atau bangkrut. Bapak Saudara kaum muslimin pemirsa UNP TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika Rasulullah bertanya kepada para sahabat apa itu muflis, maka para sahabat menjawab, qalu al-muflis fina man la dirham lahu wala mata'a. Wahai Rasulullah, sesungguhnya yang muflis itu, yang bangkrut itu adalah orang-orang yang tidak memiliki dirham, yang tidak memiliki uang, wala mata'a, dan tidak memiliki harta benda. Tapi apa tanggapan Rasulullah? Wahai para sahabat, faqala innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamah bisolatin wa siyamin wa zakatin.
bahwa nanti pada hari kiamat muflis itu adalah orang-orang yang pada hari kiamat nanti membawa amal-amal kebaikannya. Salat mereka dibawa, puasa mereka dibawa, zakat, amal-amal sedekah, infak, wakaf dan sebagainya dibawa. Tetapi di samping itu mereka juga melaksanakan dosa-dosa sehingga merugikan mereka. Qad fahada, mereka pernah memaki, mencela, mencemooh. Mereka pernah menuduh, memfitnah. Mereka pernah melukai, menumpahkan darah. Mereka menzalimi orang-orang selama hidup di dunia. Amal kebaikan yang dikerjakan tadi Bapak Saudara kaum muslimin itu akan rugi serugi-ruginya ketika pada saat hidup di dunia kita tidak sempat minta maaf kepada orang-orang yang pernah kita zalimi. Pertanyaannya, bagaimana caranya? Nanti caranya adalah amal-amal kebaikan kita akan dipindahkan kepada orang-orang yang pernah kita sakiti. Ketika amal kebaikannya tidak bisa menutupi dosa-dosa yang pernah mereka kerjakan akibat mereka menzalimi orang lain yang tidak pernah minta maaf sekalipun ketika hidup di dunia, maka dosa-dosa orang yang dizalimi tersebut akan dipindahkan kepada kita. Bahkan di dalam hadis tersebut dikatakan akan dimasukkan kepada neraka. Insya Allah, mudah-mudahan na'udzubillahi min zalik, kita berlindung kepada Allah. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang rugi, orang-orang yang bangkrut investasi hidup di dunia kita dengan amal-amal soleh. Tetapi di samping itu kita juga menghilangkan amal-amal kebaikan kita tersebut karena kita menzolimi orang-orang selagi masih hidup di dunia. Oleh karena itu, sekiranya ini pernah kita lakukan, mari kita datangi mereka, minta maaf kepada mereka supaya nanti tidak akan diminta pertanggungjawaban terhadap kezaliman yang pernah kita lakukan. Terima kasih. Mudah-mudahan ilmu yang sedikit ini menjadi amal ibadah buat kita semua dan bisa meningkatkan kapasitas dan kuantitas keimanan, kuantitas dan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala selama bulan Ramadan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.